Silence was good. Halo teman-teman, balik lagi di Hub. Jadi kayak teman-teman lihat di tangan saya ini ada power bank yang cukup besar. Ini adalah power bank Vivan VPB B40 yang kapasitasnya itu 40.000 mAh. Nah, sebelumnya saya sudah bikin video tentang unboxing power bank ini. Jadi kalau teman-teman yang penasaran jadi dapat apa aja dari paket penjualan power bank ini, bisa cek langsung di kolom deskripsi atau cek di kanan atas ini ya. Nah, di video ini saya mau review sedikit tentang power bank ini yang sudah saya gunakan beberapa waktu ya. Jadi sesuai dengan namanya, power bank ini berkapasitas 40.000 mAh dengan build yang solid banget, ini keras banget kayak gini, I'm balling. terus cukup berat, ini sekitar 1,1 kg beratnya. Dan desainnya itu yang emang terkesan apa ya, standar banget, nggak ada unik-uniknya. Paling uniknya cuma di sini nih ya, di LCD-nya itu tampilan kapasitas baterainya seperti ini. Jadi sini LCD-nya cuma menampilkan kapasitas baterai dan juga ketika dicas. Nah, untuk bentuknya seperti ini ya teman-teman. Sisi depannya ada LCD-nya, ada logo Vivan, dan sini ada tulisan 22,5 watt ya outputnya ya. Nah, di sini ada tombol untuk power. Sini kosong, polos. Terus di sisi sebelah bawahnya ini ada spesifikasi sedikit ya, yaitu VPB 40 di mAh atau 148 watt hour. Micro USB inputnya itu 2 ampere, sementara Type C inputnya itu 2 ampere dan 3 ampere di 5 volt. Sementara Type C inputnya itu di 5 volt ada 3 ampere dan 9 volt itu 2 ampere. Sedangkan outputnya itu 5 volt 3 ampere dan 9 volt 2,2 ampere. Sementara kalau 12 volt dia cuma 1,5 ampere. Jadi ada outputnya ada 3 ya. Dia maksimum itu bisa 5 ampere. Tapi kalau dipakai bersamaan itu paling hanya 2 ampere. Jadi di bagian sini ada bagian atasnya, ada beberapa port. Ini ada 2 USB A port yang berfungsi sebagai output. Terus di sini ada micro USB input, dan di sini ada Type C input ataupun output. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini udah saya tes ya penggunaannya. Jadi waktu itu saya coba pakai, karena waktu datang tuh kondisinya sekitar 70-80%. Jadi saya cas dulu sampai 100% ya. Find no stress and count blessings on me and my Jadi sebelumnya sudah saya tes ya, untuk 40.000 mAh ini bisa berapa kali ngecas gitu. Jadi yang saya gunakan untuk ngetes itu ada 3, yaitu Xiaomi Mi 9T yang berkapasitas 4000 mAh, terus ada Redmi Note 9 Pro yang berkapasitas 5020 mAh, dan Redmi Note 10 Pro yang juga berkapasitas 5020 mAh. Oke, jadi kurang lebih mirip-mirip lah ya kapasitasnya ya. Parameter tambahan lainnya yaitu baterai yang saya cas itu kapasitasnya dari 5% ya. Jadi HP tersebut saya biarin saya pakai sampai 5%, kemudian saya cas sampai 100%. Jadi rentangnya dari 5% sampai 100%. Nah, dari 100% awal saya coba ngecas Redmi Note 9 Pro. Di situ dia berkurang sampai 80%. Jadi berkurangnya itu 20%. Terus saya pergunakan lagi untuk ngecas Mi 9T. Mi 9T setelah dicas sampai 100% dia sisa baterainya 75%. Setelah itu saya pergunakan untuk ngecas Redmi Note 10 Pro. Dari 75% dia turun ke 60%. Jadi habis 15% ya. Jadi udah 3 HP dicas dari 100% sampai dengan jadi sisanya 60% untuk 3 HP ya.
Terus saya pergunakan lagi untuk Mi 9T, itu kali ini cuma berkurang 10% ya, dari 60% turun ke 50%. Terus setelah itu saya pergunakan untuk ngecas Mi 9T lagi dari 50% itu ya. Dalam kondisi sekarang sih penggunaannya lebih banyak atau battery draining gitu ya, karena waktu itu saya pergunakan dia sebagai GPS menggunakan Waze, jadi screen on terus ya waktu itu waktu saya ke Nepal Van Java, jadi sekitar 2 jam dia screen on sambil dicas. Dan juga ada Spotify on, Spotify dan Bluetooth on. Bluetoothnya tentunya ke earpiece sama ke jam ya. Jadi waktu itu dia habis sekitar 28%. Jadi untuk ngecasnya itu sisanya tinggal 22%. Dari 22% itu saya pergunakan untuk ngecas Redmi Note 9. Jadi itu kemudian sisanya sekitar 10%, dan 10% sisanya saya pergunakan untuk ngecas Mi 9T lagi, dapat sekitar 0,2%. Jadi total dari 100%, dari satu kali pengecasan 100% itu dia bisa ngecas 7 kali dengan kapasitas baterai itu 4000 sampai 5000 mAh. Jadi ya emang sesuai ya berarti ya. Jadi emang sesuai dengan kapasitasnya dia gitu. Dimana kalau kita hitung emang 5000 dikali 8 itu aja emang udah 40.000 mAh gitu. Untuk waktu pengecasan si unit powerbank ini sendiri itu cukup lama ya. Dia butuh waktu dari 0 hingga 100% itu sekitar 9 jam. Jadi saya menggunakan charger yang 18 watt ya, jadi charge gitu. Untuk currentnya sendiri ini yang masuk itu sekitar 2 sampai 3 ampere tergantung penggunaan. Kalau dicas bersamaan itu paling tinggi 2 ampere, sementara kalau hanya satu yang connect itu gitu. Kelebihan lain dari powerbank ini selain awet ya, karena emang besar banget gitu, dia ini enak banget ya kalau buat dibawa pergi, apalagi pergi yang jauh dimana teman-teman itu bakalan jarang ketemu tempat ngecas dan teman-teman punya device banyak. Saya sendiri kalau pergi ngevlog gitu bawa HP 2, terus ada drone, ada pocket gimbal, ada action cam. Nah, yang kesemuanya itu bisa dicas pakai powerbank ini selama di perjalanan. Dan kalau kita pakai misal ini powerbank robot juga ya, ini yang 10.000 mAh, paling dipakai buat ngecas satu HP itu juga udah sisa 30%-an ya. Jadi lebih enak kalau bawa yang gede kayak gini, lebih banyak device yang bisa dicas, jadi lebih sedikit worry-nya ya gitu kalau baterai habis di jalan. Jadi ya selama ini saya pakai buat ngecas HP, ngecas drone, ngecas gimbal, ngecas cam, ngecas jam, bisa semua. Dan teman-teman nggak perlu sering-sering ngecas gitu. Jadi ini mungkin kalau teman-teman ngecas cuma seminggu sekali ya, itu pun teman-teman bisa tinggal, jadi misalnya mau tidur gitu tinggal dicas aja, paginya udah 100% gitu, karena emang lama ya 9 jam ngecasnya gitu. Jadi ini emang travel companion yang enak banget kalau teman-teman punya banyak device ya. Cuma emang kekurangannya adalah dia gede banget, bulky banget, yang bisa dibandingin ya. Terus selain itu juga dia berat, jadi kalau teman-teman backpackan gitu naik motor bakal kerasa penambahan bebannya dengan membawa powerbank ini gitu.
Oke teman-teman, jadi itu tadi pengalaman saya menggunakan powerbank ini. Kalau teman-teman tanya ke saya ini worth it apa enggak, worth it banget. Kalau saya rekomendasiin apa enggak, saya rekomendasiin banget. Daripada teman-teman beli yang kecil-kecil kayak gini cuma bisa ngecas beberapa kali atau sampai 2 kali maksimal, mending beli yang gede sekalian kayak gini ya, walaupun berat teman-teman bisa pakai traveling agak jauh gitu, tapi tentunya dia nggak bisa masuk pesawat ya karena gede banget. Oke, jadi segini aja video review tentang Vivan VPB B40 yang super besar ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.